Oke, baik. Terakhir kita sampai di mana pembahasannya? Akhir ya, di Arduino IDE. Kalau kemarin udah potensiometer udah ya. Ya, potensimeter. Udah, Kalau yang sensor suhu belum ya. sensor suhu belum. Oke. Apalagi ya yang belum komponennya kayaknya udah ya. Itu yang kemarin yang udah dicoba Mobil L298 sama PS. udah bisa ya. Eh, belum. Yang dipakai pakai aplikasi Android maksud saya. Oh, yang di aplikasi Android bisa, udah bisa. Yang pakai joysticknya belum. Yang Android pakai aplikasi yang mana? Eh, yang kemarin dibagiin sama Om Rizky itu apa namanya? Coba sih. Bukan. Oke, kalau ya silakan coba. Bluetooth Kak, Bluetooth RC controller. Oke, baik. Atau mungkin Anda bisa coba di-share program yang dipakai. Wait. Oh, waduh. Hey everyone, today we are going to be connecting my PS4. Nice try. Bust out and your controller, of course, is the D-pad. Ini konsol Arduino IDE. Oke, ini pakai Bluetooth. Oke. Oke, ini kode dari mana ini ngambilnya? Dari ChatGPT ambil. Saya minta buat pakai aplikasi yang dari Android. Oke. Oke. Kalau oke, nah berarti ini pakai library tambahan ya. Pakai Bluetooth. Ya, library Bluetooth serial kan? Ya, library Bluetooth serial. Kemudian dari L298N-nya kalau dilihat dari kodenya ini berarti 6 pinnya dipakai ya. Dari L29 dari motor drivernya pakai dari di yang dipakai pin 6 ada 6 pin ya dipakai ya. Tapi saya cuma colokin ini aja, empat ini aja. Ini sama ini. Oke. Berarti yang 25 dan 14 nggak dipakai. Enggak. Oke. Oh iya,
Sama kemarin SP32 yang ROM-nya rusak dia gara-gara nggak sengaja nyentuh sama kabel plus. Gimana? Apa apanya yang rusak? Salah satu ada kabel GND sih sambung ke GND. Terus yang plusnya yang harus masuk ke VIN malah nggak Heeh. sengaja kesentuh ke pin berapa sekitar 27 26 25 nggak saya kesentuh terus nggak bisa dimasukin apa-apa coba saya nggak bisa diupload apa-apa ini sekarang. Kalau Untungnya ada dicolok, yang jual dekat sini sekitaran sini berarti SP32 ini kalau dicolok nggak bisa kebaca ya? bisa kebaca tapi nggak bisa nge-upload dia. Oh gitu. Ini pakai SP32 yang lama ya? Iya ini udah saya colok Tapi komnya kebaca tidak di device manager. kedua ini kan SP32 Dev Module on COM 6 Coba di device manager, Device Manager. terus di bagian port com itu, coba nih. Oh ada Silicon Labs CP210X ya. Ada ya, tapi ini Ada nggak mau ke anu ya. nggak mau ke-upload Komnya sudah benar di kom 6 ya, di device udah manager kom 6. COM 6. Oke. Oke, coba di upload sekali lagi, diklik upload. Nah, lalu di SP32-nya itu ada tombol boot tulisannya, ditekan baru ditahan. Ditekan lalu ditahan, ditahan terus It's aja. Yang tombol boot, coba ya, ditekan baru ditahan. pas uploadnya atau Ya, sampai pokoknya sementara upload gini ditahan aja. Ditahan. Oke. Coba sekali lagi. Ya, ditekan tombol boot ya, lalu ditahan. Nggak bisa ya. masih. Coba kalau tombol EN-nya yang ditahan coba dia lagi. Enggak. Bisa ya. Padahal kalau disambung ada dia nyala. Nyala ya. Ini program terakhir apa nih dalamnya? Program terakhir program mobil, Nah, tapi kalau saya dicolok sambung pakai web dicolok di control. mobilnya bisa nggak? Sambung ke mobil. Iya, maksudnya masih kebaca nggak programnya di. Udah nggak ada ngeluarin wifi-nya aja. Terakhir saya cek. Oh gitu. Oh, ya kayaknya memang udah ada sih. Kalau gitu, kok istilahnya ya itu memang ya udah rentan rusak seperti itu ya. Oke, ya. Tapi udah ada penggantinya berarti ya. Udah ada ganti. Oke, oke ya. Cuma bukan dari ROM dia. Tapi sama kan modelnya? Ya, sama. Iya, soalnya kan SP32 ada macam-macam. Ada yang 30 pin, ada yang 36 pin, 38 pin. Yang penting dia sama dudukannya ya, apa susunan pinnya gitu dengan yang sebelumnya. Oke, oke, berarti ini sudah, eh, berarti ini kemarin begitu nyoba, aku programnya langsung bisa ya? Iya, bisa. Atau ada kendala, misalnya tiba-tiba koneksinya putus atau bagaimana?
Oh itu kalau yang tiba-tiba koneksinya putus itu baru yang sekarang SP32 yang baru itu. Kira-kira kenapa Kenapa? itu? Koneksi, koneksinya kenapa? Tiba-tiba disconnect ya? Iya, tiba-tiba disconnect, tiba-tiba mati wifi-nya. Oh gitu. Bluetoothnya. Bluetooth-nya juga, Oh, oke. wifi sama Bluetooth-nya. Oh ini pakai. Coba di scroll ke bawah. Ini sama nggak ya dengan kode saya? Kode serial. Oke, terus 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 terus. Oke. Oke. Nah ini ada atur kecepatan, tapi kamu tidak pakai pin yang PWM-nya seperti itu. Itu dipakai untuk atur kecepatan. Tapi itu sering putus ya atau gimana? Ya sering putus ya. Jadi kalau dipakai, Tapi kalau pakai SP3 ini, kemarin ini saya coba web control itu hampir nggak putus-putus ya. oh, atau coba ini coba itu nama Bluetoothnya sama kah? SP32 car, tapi saya ambil. Ini kan nama Bluetoothnya itu ya. Oke. Iya, SP32 tahu mereknya apa ya nggak? Nggak kelihatan dia. Enggak nama Bluetoothnya. Kenapa itu? Ini gini, ini kan nama Bluetoothnya ini kan yang baris 22 SP32 RC Car kan. Mhm. Ah, ah. Atau coba gini deh, coba Bluetooth yang sebelumnya ya, tepatnya ini, ya, coba di remove ya. Kemudian yang baris 22 diganti nama Bluetoothnya. Eh, Mohon maaf tadi suaranya kayak kurang jelas. Jadi yang baris Bluetoothnya ini kan yang baris 22 Hmm? SP32 RC Car itu yang terbaca di HP Kak. HP kan? Iya, Ah, berarti kan artinya HP-nya sudah mengenali Bluetooth yang ini, ya kan? udah repair. Ya udah di pair. Ah, coba di remove deh, lalu diganti nama Bluetoothnya. Ah, jadi di remove. Kalau yang SP3 sebelumnya lancar ya, yang Lancar. sebelum rusak. Coba di anu deh, diganti Bluetoothnya gitu. Di jadi di remove dulu Bluetooth yang sekarang yang di HP-nya di remove ya. Jadi di forget gitu. Lalu yang ini di kode program ini yang baris 22 coba diganti nama Bluetoothnya supaya beda dengan yang SP32 sebelumnya. Mau coba. Tunggu ini kabel baterai mah. Coba. Oke.
Oh, nyala. Oh, itu dia. Oke, udah nyala. Gimana? Udah nyala. P32 Arsika. Udah ada ke deteksi sini. Coba saya forget dulu. Iya. Bisa. Dah. Coba diganti ya. Ini aja yang diubah. Iya, pokoknya nama Bluetoothnya diubah. Udah. Ada yang RC sekarang Oke. Bluetooth. Tadi forget ya. Ini udah di forget. Oke, coba di-upload ulang deh. Sekarang semua saya isolasi aja. Biar nggak copot. Oke, coba dihubungkan ulang. Di pairing ulang. Kenapa itu? Coba di pairing ulang yang Bluetooth yang baru ini. Oke. Oke, ini dia ada SP3 vertikal. Oke, coba dihubungkan. Pasang. Kemarin itu sekitar berapa menit mainnya baru tiba-tiba disconnect. Nggak sampai hitungan menit, detik. Begitu. Sekitaran detik. Terus kalau dikasih dikonekkan ulang, tiba-tiba disconnect lagi. Kenapa itu? Kalau di kalau sudah di reconnecting, lalu lama-lama disconnect lagi gitu. Nah, malahan ada sampai nggak muncul lagi ya. Oh gitu. Connect to car. Oke, forward. Betul. Kendaliinnya Hmm, itu S stop berarti.
F maju, B backward, left, right. Udah bener sih. Sudah nggak disconnect. Ya, kayak gini ya. Gimana? Udah. Kalau dicoba ke mobilnya gimana? Apa masih disconnect juga? GPS ya, control baterai ya. Ya. Nanti kalau dicoba di mobil USB-nya disebut ya. Jadi jangan USB sama baterai bersamaan gitu. Pin 2627. Merah. Ya merah 26. 2627. 1213. Pin GND. Ya. Oh, pokoknya kabel GND jangan sampai terganggu ya. Tentu nggak mati-mati sendiri. Ntar. Iya, Hmm. jangan sampai ada kabelnya yang longgar. Eh, oh, bentar, bah. Connect. Gimana masih aman? Aman. Oke, udah bisa gerak. Udah aman ya? Ya udah aman. Kalau kemarin gimana saat main? Langsung disconnect ya? Mhm. Nggak sampai hitungan. Aduh, sayang kalau lagi baterainya. Ya pokoknya itu Bluetooth itu kalau misalnya ganti perangkat nama device-nya diganti gitu. Oh, Iya, ini kan dia ngebaca device sebelumnya kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kamu punya SP32 lain, mau dipakai mobil remote juga, ganti nama Bluetooth-nya gitu. Kalau apalagi kalau yang sama kan, gitu. Jangan disamain. Jadi nama Bluetooth-nya itu yang itu tadi, yang dot begin itu diisi dengan nama Bluetooth-nya, seperti itu. Nama Bluetooth yang nanti akan terbaca di perangkatnya. Kamu udah ngetes nggak itu? Sampai seberapa jauh dia? apa itu? Udah pernah ngetes nggak sampai seberapa jauh jaraknya? Belum. Kalau Bluetooth itu biasanya 10 meter. Lewat dari itu udah lost dia. Kalau untuk drone sama pesawat radio kontrol tuh gimana ya? Pakai apa Kalau ya? kalau drone jangan pakai Bluetooth pastinya. Pakai radio Kalau ya? kalau kayak drone itu pakai radio kontrol apa
pakai gelombang radio dia komunikasinya seperti itu. Jadi dia bisa lebih jauh bahkan bisa sampai kilometer dia jaraknya puluh apa belasan atau puluhan kilometer seperti itu. Tergantung nanti modul yang dipakai seberapa kuat frekuensinya kayak gitu. Ya kalau untuk kontrol mobil biasanya pakai Bluetooth atau pakai WiFi juga bisa ya. Nah, kita juga bisa pakai jaringan WiFi ke dari HP ke SP32-nya seperti itu. Nah, kayak gitu. Tapi kalau untuk kayak eh, kontrol pesawat, ya itu biasanya pakai radio kontrol. Penting sih cari. Apa kayak kena modulnya ya? eh Coba cari yang namanya LoRa. LoRa. Mm-mm. Itu dia memang untuk komunikasi pengiriman data jarak jauh. Oh, LoRa modul SP32 nih. Mm-mm. Itu bisa sampai kilometer itu, puluhan kilometer bahkan. Modulnya juga ada macam-macam. Nanti eh, speknya beda-beda, harganya juga nanti beda-beda. Kamu tertarik dengan yang pesawat kontrol ya? Iya. Ya, ini sebenarnya ini kan masih dasar ya kalau di robot beroda ini. Untuk buat mobil. Heeh. Jadi nanti kalau untuk pesawat kontrol bisa juga pakai SP32 tapi nanti ada modul tambahan gitu untuk Kayak LoRa. ya komunikasi. Salah satunya LoRa bisa seperti itu. Heeh. Oke, berarti sudah aman ya yang mobil-mobilannya. Ya, udah aman. Tinggal perlu rapiin aja itu. Sama biar nggak copot-copot baterainya biar nggak kesenggol. Berarti itu baterainya. Kamu pakai step downnya enggak? Enggak. Berarti dari kabel merah baterai nyambung kemana? Kabar merah baterai ke motor driver. Yang terminal apa? Yang pin mana? Yang 12 ya? Dari baterai kabel merahnya nyambung ke yang ada tiga itu paling kiri dia. Samping Ya, itu yang samping yang tengah kan itu ground ya. tengah ground. Terus yang sebelahnya lagi yang dekatan dengan pin-pin yang lain itu 5 lima volt. volt. Itu Nah, itu itu saya yang pakai 5 volt. dari situ masuk ke pin ya. Masuk Nah, ke itu masuk ke VCC-nya. Oh ya, udah benar. Aman kan? Aman kan nih? Iya, aman sih kalau itu. Siapa? Karena udah 5 volt. Ya, betul. Oke. Oke. Nah, sekarang bentar ya. Saya izin gantian ya. Gantian kita share screen-nya. Saya mau share dulu terkait dengan yang motor driver ya. Sama nanti kita coba yang eh, stick PS-nya ya. Stick PS4-nya siapa tahu bisa juga dipakai untuk SP32-nya ya. Itu sama dia Bluetooth juga itu kalau stick PS4 ya. Ini udah saya coba pakai library lain, pakai PS4 controller. Ada library-nya dia. Terus udah bisa nggak kebaca gitu? Enggak dia, nggak connect. Coba kalau sekarang share. Itu bisa nggak ya dia? Enggak ya, enggak pakai library-nya soalnya. Oh, oke. Bentar ya. Eh, ini juga saya punya, tapi nanti deh. Mana itu ya? Saya share dulu workshop.
Bentar ya, oke, saya share screen dulu. Share sound. Oke ya, ini ya. Oke. Nah, ini contoh robotnya ya yang pernah saya buat. Eh, ini sama ya. Jadi pakai ini yang pakai stick ya, stick PS. Kemudian saya tambahkan juga LCD ya untuk SP32-nya. Ini komponennya sama ya. Oh, pakai Eh, baterai yang 4 gitu bisa juga ya. gimana? Pakai baterai yang 4 gitu, baterai AA. Oh, kalau pakai baterai A2 4 biji itu enggak kecil dia hole-nya kan. Kan satu biji baterai A2 itu 1,5. Kalau 4 biji di seri berarti cuma dapat sekitar 6 volt gitu. Mhm. Agak kecil dia. Makanya ini kan kalau di bawaannya itu dia pakai ini ya. Apa namanya? Ya ada juga yang gitu. Tempat rotation. Ini Tapi dia. ya cuma itu kita nggak pakai ya. Jadi saya kasih tambahan yang baterai 18650. Eh, dia kan lebih besar dia voltnya sampai 7,4 kalau dia full charge-nya seperti itu. Nanti jadi dicek aja ya kalau misalnya tiba-tiba robotnya itu sering disconnect juga, kemungkinan juga itu tegangannya sudah drop ya. Kalau sudah Berarti drop harus tegangan dicas ya. ya harus dicas gitu. Itu kan dia kalau fullnya itu sekitar 7, apa ya 7,4 kalau nggak salah ya. Kalau misalnya dia sudah 6, nah itu biasanya harus dicas seperti itu. Karena itu biasanya kalau sudah di bawah 7 itu kadang tiba-tiba lost connection ya. Nanti silakan dicas saja kembali seperti itu ya. Pakai baterai lithium-ion. Kemudian, nah ini ya, bedakan rangkaian seri sama paralel ya. Seri itu modelnya kayak gini ya. Jadi misalnya ada 4 nih. Positif baterai pertama nyambung ke negatif baterai kedua, positif baterai kedua nyambung ke negatif baterai ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Jadi positif ketemu negatif dan seterusnya. Nah, ini yang dipakai di yang sekarang ini, yang dudukan baterainya itu pakai yang seri. Jadi kalau seri itu dia akan meningkatkan tegangannya. Jadi misalnya kalau satu biji baterainya itu 1,5, berarti kalau ada 4, ya tinggal dikali 4 jadinya 6. Tapi kalau mAh-nya itu nggak akan Tetap. berubah, tetap ya. mAh itu terkait dengan eh, lama pemakaiannya ya. Jadi kan semakin besar mAh-nya itu artinya kapasitasnya semakin besar dan artinya semakin lama baterai itu bisa dipakai gitu kan. Berarti Seperti kalau itu. seri lebih fokus ke powernya ya. Terus kalau yang paralel lebih fokus ke durasinya. Betul. Kalau paralel itu lebih ke mAh-nya seperti itu. Jadi pakai eh, kalau paralel eh, tegangannya nggak akan berubah. Jadi misalnya tegangan satu baterai itu 1,5, kalau di paralel ya udah outputnya tetap 1,5 gitu. Yang berubah itu nanti mAh-nya seperti itu. Makanya kalau yang di power bank ya di power bank itu kan sebenarnya isinya baterai yang kayak Paralel. gini. Paralel dia. Uh, Makanya rangkaian paralel kalau power bank. Makanya kalau dilihat kalau power bank itu makin besar mAh-nya itu makin besar juga power bank-nya kan makin banyak baterai di dalamnya gitu. Mhm. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita mau naikkan tegangan ya kita rangkai seri. Kalau mau naikkan mAh ya kita paralel. Ada juga kadang yang kombinasi seri sama Oh, paralel seperti itu. jadi merata ya. Ya, jadi naikkan tegangannya sekaligus mAh-nya juga. Nah, itu bisa seperti itu. Seri paralel ya. Kayak gitu. Terus ini ya, SP32 itu ini untuk powernya ya. Jadi eh, ada sebenarnya ada 3 jalur ya. Kalau kita mau menyuplai daya ke SP32 bisa lewat USB. USB itu kan biasanya 5 volt ya. Jadi misalnya kalau Mhm. dari laptop kita dicolok ke USB itu kan sebenarnya masuknya itu 5 volt ya. Jadi dari laptop kita itu keluarnya 5 volt. Atau misalnya pakai charger handphone ya. Handphone kan juga Oh, itu berarti aman kalau listrik dari rumah dia. ya ya kan dari listriknya kan lewat regulator kan, lewat charger. Jadi listriknya AC. Tapi
masuk ke charger handphone itu kan ada Adapter. regulatornya. Jadi Oh, nanti dia dikonversi ke DC gitu. Seperti itu. Konversi ke DC sekitar 5 volt kalau pakai charger handphone. Ah, dia 5 volt. Kemudian nah ini pin-fin ya. Pin-fin ini atau kadang juga labelnya bukan fin ya. Beberapa SP32 itu labelnya di sini 5 volt, tapi sama aja sebenarnya. Nah, fin ini itu sebenarnya terhubung ke USB nih, terhubung ke USB. Nah, jadi kalau misalnya kamu colok USB, misalnya ke laptop, maka pin-fin ini nanti akan mengeluarkan tegangan 5 volt ya. Karena kan yang masuk ke USB itu 5 volt. Jadi yang fin ini juga akan mengeluarkan tegangan 5 volt seperti itu. Jadi kalau kamu colok ini ke USB, misalnya ke charger handphone atau ke laptop ya, maksudnya ke PC langsung ya, bukan pakai charger laptop. Jadi langsung ke laptopnya, nah itu 5 volt di sini keluarannya. Seperti itu ya. Jadi kalau diukur itu tegangannya sekitar 5 volt. Ah, kalau yang ini dia tetap 3 volt ya. Jadi walaupun di sini dicolok USB, di sini akan tetap terbaca 3 volt ya. Jadi ada dua jenis tegangan nih yang keluar, ada 5 volt, ada 3 volt. Nah, 3 volt ini biasa dipakai juga untuk beberapa modul yang memang butuh tegangan 3 volt atau 3,3 volt seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak pakai USB, berarti kan kita akan menggunakan misalnya baterai ya. Nah, baterainya itu, nah ini bisa kita colok ke fin, bisa colok ke 3 volt. Ya, kalau ke fin, fin itu di sini idealnya 5 sampai 9 volt. Walaupun di spesifikasinya bisa dikatakan bisa sampai sampai 12 volt. 12. Tapi itu eh, sangat riskan gitu ya. Aduh, Karena bahaya. itu sangat cepat panas ya dan lama-kelamaan bisa terbakar gitu ya karena saking panasnya. Idealnya itu 5 sampai 9 jadi maksimal itu 9 volt itu pun sudah lumayan panas seperti itu. Tapi kalau mau yang amannya di 5 volt aja. Seperti itu. Di 5 volt. Kemudian bisa juga langsung nih ke pin 3 volt. Tapi di sini kalau 3 volt berarti tegangan yang masuk itu harus 3,3 volt ya harus stabil 3,3 volt. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih seperti itu ya. Jadi memang dia sudah eh, paten dia nilai tegangannya. Beda dengan yang fin, itu dia ada toleransi sampai 9 volt gitu, dari 5 sampai 9 volt. Nah, seperti itu. Jadi dia cukup riskan kalau lewat 3 volt ini. Jadi kalau misalnya baterainya misalnya ada tegangan yang tidak stabil, naik turun, nah ini berbahaya nih kalau masuk di 3 volt. Jadi kalau Ya mau rusak aman, SP3 ini. betul. Jadi kalau mau amannya di SP32-nya itu di eh, sini, di 5 volt nih, ya, di 5 volt. Nah, kemudian pin-pin yang ada di SP32 ini itu tegangan kerjanya adalah 3 volt ya. Jadi misalnya kalau kita pin misalnya ada pin 14, kita kasih logika high. Nah, itu kalau diukur itu dia 3 volt ya, sekitar 3 volt. Kalau dia dikasih logika low, berarti dia 0 Nol. volt ya. Berarti logika high-nya itu dia di 3 volt seperti itu. Oke, jadi dia tidak boleh menerima tegangan di atas 3 volt. Makanya tadi kalau yang Nando punya tadi yang katanya kabel merahnya ya kesentuh di Nggak sengaja nyentuh ke salah satu pin, pin. berarti sementara nyala berarti kan. Iya, sementaranya nyala pas itu saya lihat langsung saya tarik. Sementara nyala itu kena itu pinnya berarti kan dari baterai itu kan udah 7 volt kan. Kesentuh ini Mhm. udah lewat dari tegangannya makanya dia langsung eh, rusak gitu di Rusak. regulatornya. Seperti itu. Jadi itu yang harus berhati-hati ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada 3 jalur lewat USB, lewat VIN, Perpok. atau lewat 3 volt seperti itu. Jadi kalau kita colok ke USB, berarti VIN ini nanti akan mengeluarkan tegangan ya. Akan menghasilkan tegangan karena jalur VIN ini akan terhubung ke USB seperti itu. Oke ya. Oh iya, Eh, sama ada yang yang di ekstensinya ini ada port buat Type C. Bisa upload load sini nggak? oh enggak, itu kayak Enggak. itu cuma buat anu aja, buat power aja. Oh, sama berarti kayak Heeh. Tapi kalau uploadnya itu tetap langsung di USB yang di SP32-nya. Seperti itu, Kak. Eh, se-
Ya, kalau yang eh, port yang ada di extensionnya itu yang Type C sama micro USB itu cuma untuk supply power saja ya. Jadi di extensionnya itu untuk supply powernya bisa lewat Type C, lewat micro USB, bisa lewat jack DC Iya, ada ya. cek juga nih. Eh, nah di situ ada tulisan tegangannya itu. Kalau yang micro USB sama Type C itu kan biasanya 5 volt ya. Kalau USB Hmm. itu. Kalau yang jacknya itu biasanya sampai 9 volt. Walaupun di situ tertera 12 volt, tapi jangan coba-coba gitu. enam Mentoknya belas di ini. ya mentoknya Jauh 9 sekali. volt. Ya, maksimalnya itu 9 volt lah yang amannya gitu. Ini memang kalau masalah power ini harus berhati-hati ya karena riskan sekali dengan kalau salah kita dalam penanganan powernya itu ya itu tadi bisa sampai rusak SP32-nya. Oh ini shield ini nah kalau ini kemarin saya pakainya itu yang model kayak gini. Kemarin saya cariin ini udah kosong ya, maksudnya stoknya habis gitu di tempat saya biasanya beli. Makanya saya pakaiin yang saya kasih yang kayak sekarang ini yang Nando punya extension Oh, ini. berarti ini kayak yang di driver itu cara nyambunginnya ya. Kayak obeng. Mm-mm. Nah kalau nah ini dia lebih anu sih dia tuh lebih nggak ada macam-macam pin anunya. Kalau yang sekarang yang Nando pegang itu kan yang ada portnya juga, kemudian ada pin-pin yang macam-macam. Kalau ini kan Hmm. dia langsung aja gitu nyambung gitu. Jadi ada dua bisa lewat sini, header female sini, bisa lewat terminal sini. Nah, kalau yang ini bagusnya adapter yang seperti ini itu dia karena ada ininya terminal adapter ini yang hijau. Jadi kita bisa nancepin dia ke dalam terus dikencangin pakai baut di obeng gitu biar Jadi sulit copot ya. nggak gampang copot. Kalau cuma pakai ini header female seperti ini atau header male itu kan cuma nancep doang. Itu riskan dia kecabut gitu. Kalau pakai terminal seperti ini itu dia ditancap lalu bisa dikencangkan pakai obeng gitu di baut dia supaya nggak gampang copot. Coba saya ini kemarin ini habis ya. Jadi saya kasih yang model seperti itu. Nah Apa ini namanya tadi? Bisa saya cari terminal foto, bisa saya screenshot deh. ya namanya itu terminal adapter ya. Nah ini perlu hati-hati juga karena ini ada macam-macam modelnya ya. Cari yang 30 pin ya. Karena SP32 itu ada yang 30 pin, ada yang 36 pin, ada 38 Oh, pin. banyak sekali. Kalau yang sekarang ini yang Nanda pakai itu yang 30 pin ya. Nah, jadi silakan shieldnya juga ya atau extensionnya coba disesuaikan gitu. Kemudian ini 298N Ini ya. Mm-mm. Oh bentar saya buka yang anu aja. Mana ini yang PPT saya ya. Ini kemarin saya bikin workshop tapi pakai stick PS3. Eh, Stick PS3 mana ini tadi? Ini ya. Oke. Nah ini kan Nando positif baterainya itu lewat sini kan? ya, Oke. Terus sampai 12 lebih. ya, terus di sini groundnya kan, yang dari kabel hitam baterai kan masuk ke Mhm. sini. Ada dua yang nyambungnya. Ya, terus nanti masuk juga ke ground yang Ground SP32. ya, jadi memang itu ground itu harus disatukan ya, supaya nanti level tegangannya sama seperti itu. Jadi semua ground ya, kalau misalnya pakai beberapa komponen kan biasanya masing-masing ada groundnya, itu semuanya harus digabung groundnya seperti itu. Satukan. Jadi misalnya dari baterai masuk ke ground sini, lalu nanti ambil kabel lagi nyambung ke eh, ground yang di SP32 seperti itu. Kemudian ini 5 volt ini nanti bisa masuk ke SP32 ya untuk menyuplai SP32-nya seperti itu. Kalau ini yang 12 volt ini untuk suplai ke motornya, ke motor DC-nya. Terus ini ada logic input ya, ada IN1, IN2, IN3, IN4. Yang Anda pakai cuma 4 ini kan? Iya, Nah, yang seharusnya A-nya plus lebih itu. ya ini kalau tadi di kodenya Nando ini harusnya kepake. Oh, copot aja berarti ya. Itu kan ada jumpernya, itu bisa dicopot itu. Heeh.
itu dia bisa dicopot. Jadi enable ini itu untuk mengontrol kecepatan. Kalau ini logic input ini hanya untuk mengontrol arah putaran, mau dia berputar ke depan atau ke belakang seperti itu ya. Nanti kita lihat seperti apa dulunya ya, Oh, logikanya. bisa Mm-mm. mundur juga berarti. Betul, bisa mundur, bisa Oke, nanti bisa coba. Ini nanti Anda bisa tes-tes nih, walaupun Berarti tanpa buka ada aja ini anaknya ya. Apa ini? jumpernya. Iya, Itu bisa dibuka biar nggak hilang, dimundurin aja ke belakang gitu. mundur ke belakang. Heeh. Taruh dalam anu aja. Boleh juga sih kalau Pakai ginian. ya pokoknya jangan sampai hilang lah. Ya. Nah ini ya, nanti bentar saya coba tunjukkan ya. Nah ya. Hmm. Ini ya, ini yang tadi, yang ini 12 volt ya. Biasanya itu labelnya VS. Terus yang ini 5 volt, yang ini. Terus yang di tengah itu ground. Jadi yang label 12 volt ini itu adalah sumber daya untuk motor DC ya. Sumber daya untuk motor DC ya. Jadi sebenarnya ini kalau kenapa di sini ada keterangan 12 volt ya? Karena ini nanti 12 volt ini itu adalah tegangan maksimal yang bisa dikonversi ke 5 volt. Nah, jadi di sini ceritanya ini namanya L298N ya. Ini namanya tipe IC-nya itu L298N. Tapi ini disebutnya sebagai modul motor driver ya. Jadi penggerak motor DC Driver. ya. Penggerak motor DC. Kita butuh ini supaya bisa mengontrol arah putaran motor DC, mau dia berputar ke depan atau ke belakang, sama mengontrol PWM atau kecepatan motor DC ya. Kecepatan motor DC. Ya, itu namanya nama sinyalnya itu sinyal PWM. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya masalah power. Nah, ini untuk robot roda penting ini untuk pemahaman terkait dengan motor DC. Yang pertama itu kita mulai dari block power dulu ya. Jadi yang di tengah ini adalah block power. Jadi ini labelnya 12 volt, ini ground, ini 5 volt. Nah, yang 12 volt ini labelnya ya, label 12 volt ini itu adalah sumber daya untuk motor DC ya. Jadi misalnya kalau kita supply masukkan arus atau tegangan di terminal ini nanti digunakan untuk menyuplai motor DC yang terhubung di sini ya, di terminal sini sama yang di sini. Seperti itu. Nah, mengapa keterangannya di sini tertulis 12 volt? Itu artinya eh, tegangan yang bisa dikonversi ke 5 volt ini itu cuma maksimal 12 volt. Seperti itu ya. Jadi ceritanya kan ketika kita masukkan di sini tegangan ya. Kalau di Nando kan masukin yang positif kan. Positif dari baterai. Nah, Nando pakai baterai 2 biji. Nah, itu sekitar 7 volt kan, Tujuh. 7, sekian Ya, volt. Ah, nah, terus ah, di sini keluarnya itu 5 volt ya. Jadi kalau Nando coba nanti Nando ukur ya, kalau misalnya di sini masuk dua baterai tadi, dinyalakan sistemnya, nanti kalau diukur pakai avometer ya, probe hitam itu di ground, probe merahnya di sini, itu harusnya terbaca 5 volt seperti itu ya. Ah, sorry. Nah, 5 volt inilah yang nanti yang masuk ke SP32 untuk menyuplai ke SP32-nya. Seperti itu. Nah, jadi 5 volt ini dari mana? 5 volt ini sebenarnya dari baterai, ya. Baterai tadi yang 7 volt tadi yang Anda masukkan. Terus nanti masuk ke sebuah regulator, namanya ada regulator yang fungsinya untuk men-step down, ya. Menurunkan tegangan darinya tadi sekitar 7 volt menjadi 5 volt, seperti itu. mirip-mirip nih guys. Ya, dia mirip sama yang modul step down yang saya kasih, seperti itu. Sampai ke 5 volt. Tapi di sini ada batasannya nih. Yang bisa diinputkan ke sini itu hanya maksimal 12 volt seperti itu. Makanya Oh, di sini sini tertera ya 5 sampai 46. ah oh enggak, nanti ini ada anunya penjelasannya. Di sini maksimal 12 volt, 12 volt yang bisa dikonversi ke 5 volt. Nah, tapi eh, motor DC itu kan sebenarnya ada macam-macam ya. Ada motor DC yang
tegangannya besar seperti itu. Yang bahkan sampai di atas 12 volt seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai motor DC yang tegangannya di atas 12 volt, artinya kan kita harus menyuplai daya lebih besar kan, lebih besar dari 12 Hmm. volt. Nah, kalau kita mau suplai daya lebih besar daripada 12 volt, berarti, nanti ada di sini ada terminal, ada jumper nih di bagian sini. Nah, itu bisa dicopot. Nah, tah, kan ada jumper kan? Nah, ada jumper. Nah, jumper ini ya yang menghubungkan dari terminal 12 volt ini ke regulator. Nah, jadi kalau ini dicopot, anggap ini kalau dicopot ya, ada Hilang limitnya. jumpernya, maka ketika ini disuplai di sini tidak akan mendapatkan tegangan apa-apa. Dia tetap nol karena jumpernya dicopot ya. Jumper ini yang menghubungkan dari 12 volt masuk ke regulator, dikonversi jadi 5 volt baru masuk ke sini. Nah, seperti itu. Hmm. Jadi kalau misalnya kita pakai motor DC yang tegangannya di atas 12 volt, ini dicopot nih, jumpernya dicopot. Biar Supaya nanti ngilangin batasnya. betul, supaya nanti tegangan yang masuk nanti itu walaupun di atas 12 volt tetap aman karena tegangannya nggak akan masuk ke sini, nggak akan masuk di regulator ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau gitu gimana dengan 5 volt ini? Nah, terminal 5 volt ini akan menjadi input, seperti itu ya. Jadi kita harus supply juga dengan dari sumber lain supaya nanti si motor drivernya ini akan menyala. Seperti itu. Eh, ya, jadi nanti misalnya Nanda bisa coba deh nanti. Misalnya ini dinyalakan, terus nanti ini dicopot, itu nanti ininya langsung mati. Motor driver ini Oh, langsung yang mati. besar warna hitam itu apa? Yang mana nih? Yang ini. Ya, yang bergerigi. Yang bergerigi itu, yang bergerigi itu namanya heatsink. Nah, Si. terus yang di depannya itu, yang IC-nya, nah itulah L98N-nya. Nah, itulah Oh, yang kayak gini loh. iya. Ini kan yang nempel di sengnya. Nah, ini sebenarnya adalah IC-nya. Ini yang disebut sebagai IC L298N. Seperti itu ya. Sedangkan yang bergerigi-bergerigi itu disebutnya heatsink, itu peredam panas. Karena kan ini kalau apa modulnya nyala, ini IC-nya cepat panas ini. Ini biasanya cepat panas. Nah, itu supaya panasnya bisa terserap ya, itu dipasangi heatsink, ditempelin heatsink di belakangnya. Jadi itu kayak semacam material yang berbahan seng ya. Sengaja dibuat bergerigi seperti itu supaya istilahnya luas permukaannya itu semakin besar. Ketika luas permukaannya semakin besar, panasnya itu akan semakin menyebar kan, sehingga nanti tidak akan lebih mengurangi panas yang ada di body IC-nya seperti itu ya. Karena panasnya jadi tersebar ke permukaan heatsinknya. Makanya dibuat bergerigi seperti itu supaya luas permukaannya semakin besar sehingga nanti panasnya nanti itu bisa tersebar merata ke seluruh permukaan heatsinknya sehingga mengurangi panas yang ada di body IC-nya seperti itu ya. Jadi intinya itu untuk meredam panas sebenarnya. Nah, kayak gitu ya. Ya, jadi seperti itu yang untuk penjelasan terkait dengan ini ya. eh, Terminal power ya. Jadi ini tadi 5 volt. Ini ada input daya untuk rangkaian internal ya. Ini memerlukan tegangan 5 volt. Nah, kemudian ini ground ini yang untuk ke negatif ya, ke kutub negatif baterai. Nah, ini tadi ya. Nah, jika ini yang tadi yang saya maksud ya, yang jumper ini. Nah, ini kalau di jumpernya terpasang, itu artinya regulatornya ini akan aktif nih. Jadi ini yang tadi yang saya maksud regulator 5 volt ya. Ini ya yang berfungsi menurunkan tegangan ya yang dari terminal 12 volt ini masuk ke sini diturunkan menjadi 5 volt ya. Kemudian nanti 5 voltnya itu keluar lewat sini. Seperti itu. Nah, batas amannya itu adalah 12 volt ya. Di bawah 12 volt. 12 volt. Artinya yang sanggup dihandle oleh regulator ini itu maksimal 12 volt. Kalau kita paksa di atas 12 volt, regulator ini akan Rusak. 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 Oh, berarti
sama kayak SP32 ya itu. Nah, betul. Jadi itu ya itu harus diperhatikan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita memang ingin memasukkan tegangan di atas 12 volt, itu jumper ini harus dicopot. Jumpernya dicopot. Nah, jika jumper dilepas, regulator internal tidak akan digunakan. Sehingga logika chip harus diberi 5 volt eksternal. Nah, jadi kalau ini dicopot, berarti eh, pin 5 volt, terminal 5 volt ini akan menjadi terminal input. Artinya membutuh supply 5 volt dari eksternal seperti itu. Nah, kayak gitu. Ini ya, jika jumper dilepas, regulator 5 volt non aktif. Nah, kemudian pin VSS atau pin 5 volt ya, itu berubah menjadi input ya, berubah menjadi input. Nah, diperlukan sumber daya eksternal 5 volt, misalnya dari SP32 atau regulator lain. Nah, ini 5 volt ini digunakan untuk menyalakan chip L298N-nya. Nah, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya Nando bisa baca apa lihat ini rangkaiannya. Nah, ini fokus di bagian sini aja nih. Lihat nih, jumpernya itu yang ini ya, jumpernya ini. Nah, ini ceritanya jumpernya. Ini kalau posisinya jumpernya terpasang ya. Kalau posisinya terpasang, lihat nih. Ini arahnya, lihat arah panahnya. Ini inputnya tadi ya, yang 12 volt. Masuk ke sini, set lewat. Nah, ini ada jumper ya. Kalau ini terpasang, berarti nanti langsung terhubung ke sini. Ya, langsung terhubung ke sini ya. Mana yang pointer? Ini ya, seperti itu. Biarin aja. Ya, jadi masuk ke sini, 5 regulatornya ya. Regulator diubah jadi 5 volt. Terus nanti outputnya akan set masuk ke keluar ke sini ya. Keluar ke sini ya. Lalu sebagian nanti akan masuk ke sini untuk mensuplai IC-nya. Makanya nanti IC-nya jadi nyala gitu kan, modulnya nyala. Nah, seperti itu. Itu kalau jumpernya terpasang. Kalau jumpernya dilepas, nah di sini dicopot, berarti dari sini masuk set, masuk, langsung masuk ke sini. Nggak lewat sini lagi Oh, kan, nggak lewat regulator lagi, langsung masuk ke sini. Nah, pin untuk ini motor. terhubung ke motor. Nah, sedangkan untuk pin yang ini untuk power ke L298N harus diperoleh dari eh, tambahan eksternal 5 volt input eksternal seperti itu. Dengan kata lain, kalau jumpernya terpasang, maka terminal 5 volt ini akan menjadi output. Output maksudnya dia yang mengeluarkan tegangan 5 volt. Tapi kalau jumpernya tidak terpasang atau dilepas, maka terminal 5 volt ini akan menjadi input. Artinya dia butuh di supply 5 volt supaya bisa menghidupkan IC L298N ini. Seperti itu. Oke. Nah, itu Eh, untuk terkait dengan penjelasan powernya ya. Jadi ini kita juga harus paham ya modul yang kita pakai ya, cara kerjanya seperti apa, arsitektur atau rangkaian elektronika di dalamnya itu seperti apa cara kerjanya ya. Jadi supaya nanti kita paham nih, oh kita pakai baterai sekian volt ini aman nih. Karena regulatornya sekian volt, batas toleransinya dan lain sebagainya ya. Jadi kita paham betul dengan rangkaian yang kita pakai seperti untuk robot roda untuk robot kita. Kemudian ini yang penting ya. eh jadi kan sebenarnya kalau motor itu ya, motor DC itu kan ada dua kutub ya. hmm, Ah, itu kalau dibolak-balik itu sebenarnya yang berubah itu cuma arah putarannya saja kan. Iya, sama kayak pas pakai Tamiya. Benar. Jadi kalau dibolak-balik itu yang berbeda itu nanti cuma arah putarannya aja. Itu ada di sini nih. Ini kita bahas motor DC ya. Bentar, mana tadi? Ini Magnetic. ya. Ah, jadi kalau sebenarnya ini ya ini prinsip fisika ya sebenarnya. Jadi ada koil, ada koil yang berputar-putar ini itu ada semacam gulungan tembaga ya. Terus di bodi motornya itu ini kan kayak motor Tamiya ya, motor Tamiya, Hmm, dinamo Tamiya. Di housingnya itu ada magnet ya, ada dua magnet seperti ini. Nah, jadi ini kalau dialiri tegangan ke koilnya ini nanti akan memicu gerakan rotasi seperti itu.
arah putarannya itu tergantung nih arah arusnya dari mana, dari kanan ke kiri ya atau dari kiri ke kanan. Itu nanti akan menentukan putarannya itu lari kemana seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, motor Ya singkat driver gimana? tadi mau ya, ya. Ya, silakan. Singkat saya kalau udah terlalu lama dipakai motornya itu ada yang harus diganti dia. Ya, Apanya itu? apa ya namanya? Kayaknya brushnya ya. Berarti ininya si gulungan ini kan. Yang ini maksudnya. Iya, kalau udah terlalu lama dipakai harus diganti. Iya. Nah, ini biasanya memang ini yang biasanya kalau orang di Tamiya itu yang dimodif itu ini sebenarnya gulungannya ya. Biasanya ada gulungannya yang lebih besar lagi ya. Dia ganti gulungannya supaya nanti putarannya makin kencang seperti itu ya. Jadi kalau makin banyak lilitannya itu nanti putarannya itu bisa semakin kencang biasanya gitu ya. Jadi biasanya yang kalau orang-orang Tamiya itu yang dimodif itu di motornya itu di bagian gulungannya seperti itu ya. Jadi ini biasanya yang digonta-ganti gulungannya. Oke ya. Terus, Nah, ya, sama ini juga. apa tuh? Ya, ada banyak bolongan dia. Ya, ya. Oh yang warna biru itu ya. Iya, yang warna biru. Biru. Itu ya, ya itu kemarin belum juga ya. Itu sensor DHT, DHT 11. Ya, si baru. Sensor DHT kan ada 3 pin itu. Kasih 3 kabel juga. Iya, itu udah ada 3 kabelnya juga. Itu untuk mengukur suhu ya, suhu dan apa namanya kelembaban ya. Ya itu kemarin kita belum sempat nyoba ya. Oke nanti kita coba ya. Kita selesaiin dulu yang ini. Ya itu untuk mengukur suhu suhu udara ya, suhu dan kelembapan udara. Itu nanti ada library-nya juga ya. Nama library-nya itu dht.h ya. Itu nanti perlu diinstal lagi library-nya. Jadi library-nya itu ini sekalian aja ya. Library silakan sekalian diinstal kalau misalnya belum ada ya. Library DHT nggak ada ya. Hmm, library DHT DHT ini ya ini nih DHT sensor library ini silakan diinstal DHT sensor library by Adafruit ya. Ini. Nah, jadi ini untuk library si sensor DHT-nya. Jadi DHT itu singkatan dari Digital Humidity and Temperature ya. Jadi ini adalah sensor untuk mengukur temperatur ya atau suhu dan juga humidity. Humidity itu kelembaban udara. Nah, DHT itu ada 2 jenis. Ada DHT 11, ada DHT 22. Ya. Nah, DHT 11 itu yang kayak Nando punya ya. DHT 11 warna biru ya. Jadi ada 3 pin ya. Ada ground ya. Ground itu ya ke negatif. PCC PCC itu biasanya kita pakai 3 volt ya. 3 volt untuk kayak. Ya, bisa juga sebenarnya bisa juga ke 5 volt ya, tapi biasanya yang lebih akurat itu ke 3 volt ya. Terus yang tengah ini pin sinyal, pin data itu yang terhubung ke pin yang ada di SP32. Seperti itu. Di atas 11 ada juga DHT 22 ya. DHT 22 nih yang warna putih nih. Nih DHT 22 warna putih. Eh,
kalau kita lihat apa sih perbedaannya di sini. Coba mana tadi. Ini ya. Kalau di HT11 itu maksimal pengukurannya itu sampai 50 derajat ya. Jadi dari 0 sampai 50 derajat. Kalau di HT22 itu lebih lebar lagi range-nya. Bisa sampai di bawah 40, Minus, ya minus sampai 40 minus. derajat dan sampai 80 derajat bahkan paling maksimalnya seperti itu. Nah, ini juga akurasinya bisa sampai 100% ya. Nah, kayak gitu. Terus kecepatan update datanya, nah ini itu dia perubahannya itu setiap 1 detik ya. Kalau di HT22 itu cenderung lebih lambat ya, sekitar 2 detik. Seperti itu. Berarti Oh, DHT22 tuh lebih akurat ya. Tapi lebih lama. ya betul dia lebih akurat dan lebih lebar range suhunya. Ya. Oke, jadi silakan diinstal aja ya, diinstal dulu library-nya. Oke, sensor by Adafruit. Ya, silakan diinstal. Namanya di HT Sensor Library by Adafruit ya. Ini Oke. saya install versi yang paling baru ya, satu. Dan apa tadi namanya? Sensor apa? Ya, ada sensor library. Library. Hmm. Apa dependencies ini? Install aja, install with all dependency. Oke. Saya coba ini ya. Sama ini juga di sini ada banyak ya tutorial untuk ESP32 ke PS4. Nanti silakan coba dicek aja ya. Kalau yang punya saya ini codingannya tuh yang pakai PS3 ya, jadi nggak cocok kayaknya. Silakan aja Nanda coba ya, ini SP32. Jadi yang pertama Nanda harus cari dulu nih, cari dulu library-nya apa, seperti itu. Library-nya apa, lalu coba example-nya gitu. Jadi coba dulu dikonekkan gitu ya, antara SP32 sama stick PS4-nya. Nah kalau sudah berhasil, berarti library-nya sudah cocok, barulah nanti dibuat codingan untuk ke motor DC-nya, ke robot berodanya seperti itu ya. Nah kalau ini sambil kita cek juga ya yang PS4 ini. Ini ya. Coba Anda cari nih di library manager. Oke, belum cut. Ya, ini Bluepad SP32 SP32 Bluepad. Blue pad. Ada enggak? SP32 blue pad. Nggak ada deh. Oh sorry, bukan di library ya. Ini board manager, Berarti, board manager. oh, board manager. Iya. Ini dia. SP32 Lalu lihat ini nama pengembangnya ya, by blue. Ricardo Quesada. Ada enggak? SP32 blue. Adanya SP32 boards by Arduino ini sama Expressive System itu aja deh. Enggak ada SP32 Bluepad ya. Berarti lihat, buat ini harus ditambahin nih di ini nih di additional di preference. Nah, kayak gini. Ya, saya copy ya. Saya copy ke kolom chat. Dia ditambahin di sini nih. Di file, lalu preference. Ini kan ada isinya nih. Udah ada isinya kan. Eh, tinggal dikasih tanda pemisah koma.
lalu dipaste lagi. Oh, Eh, lalu klik OK. nah, berarti Eh, ini udah nih. cuma oh, Lalu cari, lalu cari lagi di Board Manager ESP32. Ini oh udah ini nih. dia ada Udah Ricardo kan? Quesada. Ya, coba di, aduh deh. Saya coba install juga ya. Coba install ya. Coba kemudian kita lihat lagi ke artikelnya ya. Ini udah tadi SP32 Pad. Oke. Nah, jadi nanti pas di settingannya ini kalau udah terinstall, masuk ke board, terus pilih ESP32 Bluepad. Nah, ESP32 Bluepad 32, lalu pilih ini. Nah, ini terus Masih mau proses. ini contohnya nih, contoh kodenya nih. Kalau stick Kayak PS4 iPad. itu ada anunya enggak sih? Ada stick, ada motor getarnya enggak? Ada, Ada ya. sama ada di pad juga dia. Oh iya, itu bisa dipakai itu. Dan kalau nggak salah itu ada gironya juga. Jadi itu kita bisa pakai buat ngontrol ini ya, gerakan mobil tapi pakai giro. Jadi cuma digerak-gerakin aja stick. Ini ya kalau dilihat nih, ini ada giro, giro X, giro Y, giro Z, ada throttle, button ini macam-macam nih. Nah, coba di install dulu. Oke, ini sambil kita nunggu ya, nunggu yang bluepad Ini ini. prosesnya bagus juga ya. Ya kayaknya ini agak berat juga nih. Oke, kita balik lagi tadi di DHT ya. Nah, nanti untuk sensor DHT ini ya. Ini kayaknya saya udah ada contoh kodenya sih. Contoh kode untuk SDHT eh, ini ya. Bungkus gambaran di atas atas. Hmm. Oke, ini saya copy juga ya ke kolom chat. Silakan nanti Anda langsung save aja juga di Arduino-nya. Ntar saya share ya. Saya copy lalu dimasukkan di software di Arduino-nya. Ini semua ini. Ini kalau punya Payload saya DHT.h. udah terinstall. Mudah juga kalau kayak saya. Halo, udah, Halo? halo. Halo? SP32-nya yang Bluepad. Halo, Waduh, halo. halo? Udah terinstall belum? Halo? Udah kedengaran? Hmm? Oke. Ini tadi udah, kalau punya saya udah selesai nih. Sama punya saya juga udah. Loh, Nah, sekarang coba cek tool, kemudian board. Ini harusnya udah muncul nih. tuh board SP32 Blue Pad. Ada kan? Ada. Ya, Ambil yang terus ambil yang apa coba bentar ya. Tadi apa ya di artikelnya tadi itu? D, D, Berarti D, D, D. Ada D. Ada do Doit.
Do It ESP32 DevKit V1. Ini dia. Ada nggak? Ada. Ada. Coba saya eh, mana ya? Di bawah ya. Mana Do It. Ini ya. Oke. Nah sekarang kita lihat lagi ya. Nanti Nanda langsung coba ya di sticknya. Soalnya kalau saya kan nggak ada ya. Lalu ini file, kemudian example, lalu Bluepad SP32 controller. Jadi di IDE-nya buka yang namanya file, kemudian example, ini, lalu buka controller, Example. C. lalu buka Oh ini dia start kit. Starter kit basic ini. enggak, Bukan nggak ada dia. ini nih, Tulis. example, terus ini Bluepad SP32, Oh itu ya. Bluepad SP32, lalu controller, ada enggak? Bluepad nih dia. Controller. Nah, nah, sekarang coba kamu upload deh di SP32 kamu. Tapi supaya aman, SP32-nya dicopot dulu dari dudukannya, dari Oke. extensionnya. Loh kok hitam semua ini? Dia masih loading itu kayaknya. Tampilannya nanti kayak gini. Saya coba, saya coba deh. Saya coba compile. Udah kebuka belum? Masih loading dia. Kalau masih ngeblank dia masih loading itu. Oh, ngeblank dia. Nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa di UI ya. Masa sih? Coba saya close dulu dari task manager. Save. Iya, ini nggak bisa dia. N. Dah, Udah bisa belum? coba lihat. Kalau udah, nanti langsung coba diupload. Oh, oke, ini dia kelihatan. Udah saya copot SP32-nya. Nah, sekarang coba disambungin USB. Sambung. Lalu jangan lupa diatur portnya, kemudian diupload. Dah, on 6 upload. Tunggu sampai selesai uploadnya. Atau nanti Nanda coba share screen deh sambil share screen biar biar gampang saya pantau. Compile. Ya langsung upload. Oke. Ini dia. Itu ngecasnya pakai apa itu? Stick kalau yang Ngecas. dicas kan? Apanya? Kalau ngecas sticknya itu pakai apa? Charger biasa. Pakai pakai micro USB juga. Oh Kelihatan gitu. nggak itu? Jadi itu langsung dihubungkan ke ada batuknya juga ke charger handphone. Iya, Oh, nah itu udah. udah Kemudian coba living. Coba udah, saya aktifin Bluetooth-nya. ya. Kalau Se- Sama. Oh, itu dia. Oh, udah.
Coba dibuka Dibuka ini. channel monitor. Oke dah, saya kendalin. Ada dia. Gyro, ada gironya juga. Coba tombol-tombolnya. Oh, rasa ada gitarnya. Ya, berarti itu udah bisa itu. Udah, Udah bisa. ini dia pakai untuk mobil nih. Nah, nanti coba pakai coba di generate code-nya pakai ChatGPT ya atau Oh, ada brake juga nih. Pakai kendalinya. Kalau brake, 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 brake. nah itu. Kalau pet-nya bisa ada nggak? Kebaca juga nggak pet-nya? Ada kali. Kayaknya Axel, bukan. Miss, bukan. Di pad 0 kali 0 enggak dia. Enggak ngaruh. Ini nggak ada di ya. pad yang ini. Oh itu ya. Tapi tadi itu yang getar itu apa? Apanya itu yang getar? Pencet-pencet. Oh, kotak, kotak, kotak. Kotak apa ya tadi? Brake, throttle bukan, miss bukan, zero. Oh, ini brake, brake ternyata L2 ya. Ini dia. Oh, R2 throttle, L2 brake. Oh, ini dia miss tombol option, share, nomor satu. Oh, itu di pad. Oh iya, di pad tuh yang mana ini? Bisa ya? Di pad yang ini ternyata. Yang dua, yang empat nih. Oh di pet itu tombol anunya. Ya, ada yang empat gini. Panah. Tombol panas. Terus, apa ya, kalau yang mouse ini, ada kayaknya. Tidak siap dipasang ke mobil. Oke, coba ini kita langsung coba deh ya. Ini saya ada tadi coba bikin programnya di generate. Saya nggak tahu apa ini work atau enggak. Saya share ke kolom chat ya. Ya, Saya bentar. Mana kolom chat saya? Mana? Kolom chat bentar. Saya share di kolom chat. Oh, nggak bisa. Kepanjangan. Bentar ya. apa Saya itu? Kodenya. ya saya coba share dia aja. Saya share di grup. Ya. Oke, coba saya lihat. Oke. Silakan langsung dipindahkan ke IDE ya. Eh, Bentar. Ya, langsung dipindahkan ke IDE Arduino. apaan sih? Ups, panas. Panas adanya.
Gimana? Tiga-duanya yang bagian yang paling besar tuh, kotak yang paling besar. Panas dia. Hmm, Ya itu kaget saya sentuh. pokoknya nanti disimpannya itu jangan sampai kena short. Misalnya jangan simpan di bahan-bahan yang menghantarkan listrik. Simpan di atas anu kayak karpet atau plastik. Ya, karena udah lama seal. Nah, itu Eh, kodenya sudah saya kirim di grup. Coba dibuka di DE-nya. coba ya new sketch, share, kemana ya? Oh ini plugin runtime crash unexpectedly. All plugin are not working. Please reload the page. What? Kenapa nge-crash semua? Lagi. Gimana? Udah dicoba, udah Berarti disalin. saya share dulu. Berarti yang di motor drivernya yang di pin-pin ini saya cabut aja ya. Ya. Nah itu ikutin aja pin yang ini nih. Yang NA sama NB. ya ENA sama ENB. NA itu di pin 25, ENB di pin 33. Terus ceruknya biar space. Terus EN1, EN2, EN3, EN4. Nah itu nanti bisa sesuaikan aja di kodenya dengan pin yang dipakai sekarang. Kalau nggak mau Oke. nyopot-nyopot kabel, cuma tinggal pasang itu aja lagi yang ENA dan ENB. Dipasang di kabel yang paling depan ya. Ini harus pin sub kayaknya. Coba ntar dulu. Saya ambil sesuatu. Ini dia. Merah. Oh, Udah di wiring juga ya. ini lagi saya wire. Hmm.
Ini juga perlu pakai ini di robot beroda saya, Oh iya, biar itu baterainya perlu betul. cepat pasang. Itu untuk saklar. Jadi nanti tuh di jalur dari positif baterai ke yang 12 volt L8N di tengah-tengahnya. Oh, Heeh. Jadi silakan nanti disolder dulu dua kabel ke switchnya. Jadi satunya oh nanti, emang desain buat harus putus di tengah kabelnya. ah, Harus ada sambungin pakai di sini kan ya. Kalau ini betul. dinyalain bakal bakal lanjutin dia listriknya. Jadi tapi kalau ini dimatiin bakal stop stop di sini. Ya. Jadi satu di tengah, satu di salah satu ujung kiri kanannya. Oke, udah selesai. Oke, coba dipasang di SP32-nya, lalu di tes ya. I Yang N EF, satu 26 26 oren 227 314 412 eh lompat tuh dia. Ya, terus A ke 25. Oh, B33 oke. Dah, waduh, jauh sekali wiringnya ini. Eh, oke, langsung gimana? dong. Aman? Ya, aman. Langsung dong jalan dia. Set, set. Loh, kok ada kayak suara? Di motor bisa, cuma kok kiri kanan nggak bisa ya? Udah, gimana? Hasilnya udah bisa? Bisa. Jalan ya? Jalan deh. Itu pakai maju mundurnya pakai apa? Joystick ya? Ya, oke ini. Terus Ya, belok kiri kanannya? belok kiri kanan nggak bisa ya. Cuma Masa? bisa maju mundur. Atau dia pakai joystick yang sama gitu? Gitu. Saya lihat kayak ada yang salah pergerakan rodanya. Ya. Mereka berlawanan arah gitu. Coba dicek lagi pengkabelannya atau ada yang kebalik mungkin. Iya. Jadi saling narik, tapi saling dorong juga. Kenapa? Eh, saling narik sekaligus saling dorong juga. Ya. Dorong aja. Ada yang kebalik mungkin.
Ini kebalikannya kayaknya. Ini ada yang kebalik pergerakannya ini. Ini satunya gerak ke sana, satunya lagi gerak ke sini deh. Gimana? Gimana gimana? Eh, satunya gerak ke sana, satunya gerak ke arah berlawanan dia. Oh, roda yang di sisi kirinya. Mhm. Kalau di sisi kanannya juga sama Iya, atau gimana? kalau mau oh, lah, kok mati. Ya, ini saya cabut. Nah, perlawanan arah itu dia. Wiringnya apa sudah benar? Pin Udah 26, 27, 1 ke 26, 2 ke 27, 3 ke 14. ya 3 ke 14. Yang terakhir juga ke 12. Terus yang ENA dan ENB. Udah benar. Berarti itu kalau di throttle-nya di maju, ditekan maju, itu arahnya berlawanan ya atau gimana? Nah, berlawanan dia. Kalau mundur, Mundur juga saling narik ya. saling kalau belok kiri belok kanannya gimana? Nggak bisa. Nggak bisa lagi kiri ke kanan. Ah, berarti itu motornya itu apa pengkabelan ke Balik ya. motornya. Itu kayaknya Itu bisa salah. diubah dari kodenya ya. Iya ya. Saya solder ulang. Depan sama depan, belakang sama belakang. Tapi waktu yang pakai Bluetooth bisa kan? Aman kan? Nggak anu. Sebenarnya saya lihat juga sama dia. Tapi entah ngapa kok bisa maju. Berarti salah cara pemasangan anunya, cara pemasangan wiring ke itunya, motornya itu ke L98N. Itu kan ada yang dipasangkan kan, merah sama merah, hitam sama hitam. Iya, kayak di tutorialnya. Heeh. Atau Oh, coba udah di ketemu foto, berarti salahnya. Yang belakang, hitamnya di atas, merahnya di bawah. coba coba lihat gimana. Coba ya, ntar saya solder ulang. Iya, itu kayaknya anunya pemasangan kabelnya itu. Harusnya kan setiap sisi itu dia geraknya searah, nggak mungkin saling narik. Atau bisa diubah dari kodenya aja ya. Coba. Saya tanya ChatGPT. Atau di ChatGPT tambahin debug ke serial monitor gitu. Pin 34 tidak bisa output. Nggak ada yang pakai pin 34. Iya, tidak.
Oh iya, bukan sound cloud tapi arah wiringnya. Mm-mm. Itu biasanya nyatuin kabel yang sisinya itu ada yang keliru. Hmm. Primer di sih paling aman dan mudah dijalankan. TL298 tiap motor pakai dua kabel. Tukar posisi dua kabel pada motor yang arah itu kebalik. Motor depan, kiri, kebalik tukar kabel ya. Motor depan, kanan, tukar kayak juga. Itu Hmm, yang disatuin itu merah sama merah, hitam sama hitam ya. iya. Berarti Coba merah hitam gitu. ya coba dikasih gitu. Oh, oke. Nggak Cara perlu itu merah solder hitam. lagi. Coba saya cabut dulu baterainya. Iya, ntar saya ambil abang dulu. Saya antar Tika. Iya. Oh iya, ada solder katanya. Pak merah itu merah itu. Oke, gimana? Udah bisa? Ini saya coba longgarin dulu. Tuh. Jadi dia. Enggak. Oh Terus iya, solder juga. Berarti solder lagi. Nih.
Udah saya pisahin dari Gimana? udah saya pisahin dari chassis mobilnya. Udah disambung ulang. Baru mau saya solder lagi. Oke. Ya, jadi untuk sementara silakan dilanjutkan saja dulu yang penyolderannya ya. Ya. Nanti kita masih ada satu kali lagi pertemuan di hari Kamis ya. Ya, ya, jadi mudah-mudahan di hari Kamis itu sudah beres ya. Artinya Ya. termasuk tata letaknya juga sudah dirapikan kabel-kabelnya. Jadi udah bagus. Termasuk silakan tambahkan saklar ya. Nanti kalau udah beres, udah rapi dan udah jalan juga kodenya, udah jalan dengan baik, minta tolong divideokan ya. Oke. Divideokan nanti dikirim ke grup seperti itu ya. Nanti kita ketemu lagi untuk pertemuan terakhir di hari Kamis. Oke, dan Untuk saklar nih pasangnya tadi di plus ya. ya, bentar saya share dulu. Saya share screen ya. Ya, saya stop dulu. Nah, Udah kelihatan belum? udah kelihatan. Saklarnya itu di sini. Bentar. Nih, nih. Ini saklar nih. Kabel plus di Pokoknya antara 12 V sama kabel antara plus. positif baterai ke 12V Oke. gitu. Di tengah-tengah situ. Jatuh. Ya, maju. Oke, ada pertanyaan dulu. Yang ini enggak ada. Oke, baik. Kalau Clear. gitu nanti kita ketemu lagi di hari Kamis ya, pertemuan terakhir. Jadi silakan Ya. dirapikan, masih ada waktu ini berapa hari. Dirapikan pengkabelannya, termasuk tata letaknya dipatenkan ya, kalau bisa dikasih lem gitu. Biar rapi dan kabel-kabelnya juga dirapikan susunannya. Nanti kalau sudah selesai, nanti silakan divideokan hasilnya ya. Oke, kalau gitu saya tutup ya untuk malam hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Kamis ya. Miss. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.